Salam sejahtera bagi kita semua di mana saja berada. Mari kita bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini. Lewat renungan kita di pagi hari ini dengan bacaan Matius 6 ayat 5 sampai 15. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan dalam renungan kita pagi ini Matius 6 ayat 5 sampai 15. Namun sebelum kita membaca mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan Bapa di sorga yang mempunyai kehidupan ini dan berkenan kepada kami pagi ini untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai rasa syukur kami atas penyertaan Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Ya Tuhan, tolonglah kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Ampuni dosa kami dan demi Kristus kami berdoa. Amin. Matius 6 ayat 5 sampai 15 firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Saudara-saudara, terpujilah Kristus yang pagi ini kita diperkenankan membuka, membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Tema kita doa yang tulus. Doa yang tulus. Saudara-saudara, pertanyaan bagi kita, begitu pentingkah doa yang tulus bagi setiap orang percaya? Saudara-saudara, tentu saudara punya jawaban. Kalau saya bertanya, begitu pentingkah doa yang tulus? Begitu pentingkah kita berdoa kepada Tuhan? Nah, saudara-saudara, pagi ini kita mengangkat tema ini untuk lebih menyegarkan kita bahwa doa
menjadi dasar bagi setiap orang yang percaya, dan doa itu sangat penting bagi orang-orang yang beriman. Doa ini menandakan bahwa tanda ketergantungan kita kepada Allah, bahwa hanya kepada Allah lah sumber kehidupan kita, dan doa adalah menggambarkan peran penting doa sebagai saluran komunikasi dengan Tuhan. Secara rohani, jika doa diidentikan dengan napas, maka tidak berdoa berarti tidak bernapas. Sekalipun secara fisik bernapas, faktanya banyak orang yang berdoa hanya karena ingin dipuji dan atau dinilai saleh oleh orang lain. Bahkan ada juga orang yang menjadikan doa sebagai ajang untuk menonjolkan intelektual dalam rangkaian kata-kata. Karena itu saudara-saudara, apa yang dikatakan dalam bacaan kita, Yesus mengetahui bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan bagi orang-orang berdoa kepadanya. Nah, kebiasaan itu juga sering dilakukan oleh orang-orang Farisi dalam zaman Yesus. Doa menjadi topeng untuk memperlihatkan kesalehan. Bahasa doa yang dirangkai dengan kata-kata yang sangat indah. Begitupun dengan sikap doa yang kelihatannya sangat kusuk. Mereka berdoa di rumah-rumah ibadat, pada tikun-tikun jalan dan tempat keramaian agar mereka dilihat orang. Menurut Yesus, sikap doa demikian hanyalah kemunafikan, dan bahkan disebut doa yang sesungguhnya tidak mengenal Allah. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Nah, saudara-saudara, apabila kita berdoa penuh dengan kerendahan hati, bahwa kita memohon kepada Allah dengan kondisi hati yang sungguh-sungguh tulus, sungguh-sungguh suci, sungguh-sungguh keluar dari hati yang paling dalam, menyampaikan apa yang menjadi kerinduan kita kepada Allah. Bukan soal meminta saja doa, tetapi soal bagaimana kita melihat kehidupan di dalam Tuhan. Karena itu Yesus menekankan pentingnya pengampunan bagi sesama melalui doa. Allah berkenan berkomunikasi dengan kita melalui doa karena Dia telah memperdamaikan kita dengan dirinya melalui pengampunan di dalam Yesus Kristus. Karena itu di dalam pengampunan kita menyatakan bahwa kita adalah manusia yang datang kepada Allah dengan keberadaan kita sebagai manusia yang berdosa. Dan di dalam itu juga kita mengakui sikap kita kepada sesama kita. Jadi kalau kita berdoa, saudara-saudara, kita juga menyadari kesalahan kita dan hubungan kita dengan sesama. Dan kita setelah itu kita menyadari itu dan mari kita berdoa kepada Allah. Karena itu berdoalah dalam ketulusan hati dan dengan iman yang sungguh-sungguh. Berdoa tidak perlu bertele-tele atau panjang-panjang, tetapi sungguh-sungguh mengatakan kepada Allah apa yang ada di dalam hati dengan segala keterbatasan kita. Doa orang benar dikatakan kita temukan dalam kitab suci. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Karena itu di dalam doa yang tulus
penuh dengan kerendahan hati di hadapan Allah, bahwa kita manusia yang berdosa di hadapannya datang memohon kepadanya, datang mengucap syukur. Tapi juga kita percaya bahwa Tuhan sedang mendengar doa kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena pagi ini melalui firman-Mu kami diajar berdoa dengan tulus, ikhlas di hadapan-Mu. Ajarlah kami untuk itu Tuhan, dan Roh Kudus memimpin kami. Hamba berdoa buat orang yang sakit, dengan tulus ia meminta kesembuhan kepadamu. Berkenan Tuhan, yang kecewa Tuhan hiburkan, yang gagal Tuhan kuatkan iman dan pengharapannya. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas. Dimanapun kami bekerja, dimanapun kami berkarya, kami percaya Tuhan berkenan di dalamnya. Dalam doa kami pagi ini, ampuni kami, dan demi Kristus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.